Halo Susil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Lapsa datang untuk mewawancarai teman-teman dari peserta final, bukan peserta sih, udah finalis dan udah jadi duta kampus tahun 2022. Untuk peserta pertama ada Kak, ya kita lanjut dulu. Halo Sosius, Terus? kenalkan nama saya Isabel Sadi. Saya termasuk jurusan Sosiologi Agama angkatan tahun 2020 dan kemarin sudah melaksanakan karantina sekaligus finalis duta kampus di tahun 2022 UIN Sunan Jaga Jakarta. Oke, sebelum kita kembali untuk menelaah lebih dalam, kita mau tanya pertanyaan satu topik nih Kak. Apa yang dirasain sama Kak ya? Jadi kesan-kesan selama udah jadi finalis dari duta kampus 2022. Baik, yang dirasakan saya ketika sudah jadi finalis duta kampus ya, menjadi seorang duta itu kan tidak hanya memiliki ketampanan atau kecantikan saja ya. Udah nggak usah cakep ya? Tapi Oke. ya, tapi yang ketiga ini. Saya gitu. Tapi di duta itu terkenal 4B. Yang pertama itu beauty, kecantikan atau tampanan ya. Kemudian B yang kedua itu behavior, kebiasaan, kepribadian kita. B yang ketiga itu bright, kecerdasan, dan yang terakhir itu berani. Nah, di antara keempat B itu satu yang penting yaitu behavior. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai beauty, kecantikan, ketampanan, kemudian mempunyai brand, kecerdasan intelektual, sekaligus keberanian, tapi kalau kita attitude-nya buruk, behavior-nya kurang, maka value is zero, nol. Yang penting behavior ya. Behavior. Gimana kita tuh bertindak dan berlaku juga. Iya. Oke. Yang selanjutnya nih Kak, motivasi apa yang bikin Kakak untuk memutuskan dari kita jadi duta kampus 2022? Untuk motivasi ya, sebenarnya saya untuk apa ya, sejak awal ketika saya masuk ke UIN Sunan Jaga, saya punya buku catatan kecil, diantaranya tulisnya itu ingin menjadi seorang duta. Oh, itu udah kesampaian. Oh, menarik. Terus? Tahun kemarin itu karena COVID ya, jadi udah daftar berarti? pernah daftar juga, Belum tapi kesampaian belum tahun kesampaian. Tahun ini alhamdulillah. Motivasinya yaitu karena duta itu menurut saya pionir ya, pionir sekaligus ikon kampus. Dia bisa jadi istilahnya apa ya, uswatun hasanah untuk mahasiswa yang lain. Suasana berarti berat dong sejatinya. Jadi seorang duta itu ya harus memiliki kemampuan, dia bisa menjadi Sampel. contoh yang baik bagi mahasiswa yang lain. Patokan dari seorang mahasiswa Sunan Jaga gitu Iya. ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa rencana setelah menjadi duta kampus? Rencana ke depan, saya memiliki program kerja, diantaranya bekerja sama dengan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini nanti salah satu program kerjanya membuat perpustakaan fakultas. Jadi di setiap fakultas itu ada taman baca atau perpustakaan masing-masing. Jadi strateginya itu kiralah satu fakultas itu ada 500 mahasiswa. 500 mahasiswa. Nah, di 500 mahasiswa itu satu mahasiswa diminta untuk menyumbangkan satu buku. Nah, satu buku, baik itu buku non fiksi atau novel dan sebagainya. Jadi tidak hanya perpustakaannya pusat saja, tapi di perpustakaan fakultas juga, di taman baca dia memiliki perpustakaan fakultas masing-masing. Satu mahasiswa satu buku. Taruhlah satu fakultas ada 500 mahasiswa. Nah, ada 500 buku. Nanti target ke depannya mahasiswa itu agar minat bacanya itu tinggi. Selain itu juga mahasiswa juga berkontribusi dengan Iya. itu sendiri ya. Ini boleh diaktualisasikan ya, ini yang sangat bagus. Nanti ke depannya bagaimana?
setelah kita bisa program kerja perpustakaan fakultas itu terrealisasikan, nanti kita bisa ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Misal setiap hari Minggu atau hari Jumat kita ke alun-alun kota. Di sana nanti pengalaman saya ketika di pondok itu terekam atau terpublikasikan oleh media kota, kota di tempat itu. Nanti setelah terpublikasikan kan tersebar tuh informasinya. Bisa juga menjadi nilai plus atau nilai positif untuk kampus tersebut. Nanti kedepannya bisa menjadi mewujudkan UIN suka untuk bangsa, untuk kemudian. Oh gitu ceritanya. Dimulai dari komunitas dulu. Iya, Itu semakin amin. Semoga terjadi. Dan terakhir nih Kak, Kayaknya kan ini udah berhasil untuk mengkondisikan dirinya sebagai mahasiswa yang berprestasi. Kira-kira ada nggak sih pesan ataupun nasihat-nasihat kali ya untuk teman-teman biar sama-sama produktifnya nih untuk mengembangkan diri? Oke, untuk pesan-pesan untuk teman-teman, adik-adik, untuk apapun itu, tidak hanya ingin daftar duta kampus tahun depan, tapi untuk kegiatan apapun, acara apapun, atau ingin impian apapun, pastinya harus menerapkan tiga terapan ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua totalitas, dan yang ketiga berkualitas. Ikhlas dalam melakukan suatu proses apapun di dalamnya, kemudian totalitas melakukan apa-apa yang di dalamnya, kegiatan apapun, acara apapun, sehingga selanjutnya menjadi berkualitas. Intinya jangan takut mimpi sehingga kita bisa mewujudkan mimpi itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu start from zero to be here. Harus berani mulai dari Iya, mulai. Jangan takut mimpi. Jangan takut mimpi teman-teman. Kira-kira gitu aja. Mas dari kayak dia ini jangan takut mimpi. Makasih Kak Dira. Hadir sama kita. Untuk kita nih ada Kak Disa. Kenalan dulu dong Kak sama Sosius. Halo Sosius. Perkenalkan nama saya Disa, biasa dipanggil Disa. Dari jurusan Sosiologi Agama angkatan 2020, Fakultas Studi dan Pendidikan Islam, UIN Surakarta Yogyakarta. Kak Disa kalau begitu aku dari mana sih? Jadi dia, ngeluh banget suaranya Sosius. Aduh, oke. Langsung aja Kak, pertanyaan pertama nih buat mantik teman-teman. Apa sih Kak rasanya Kakak bisa sampai ke final di kampus dan jadi kampus itu pesan-pesannya gitu? Sama awalnya tuh jujur gak nyangka gitu kan, bisa sampai ke final gitu. Soalnya sempat pesimis gitu, karena kan di antara banyaknya finalis itu banyak yang hebat-hebat dan aku sempat rasa insecure gitu. Jadi kayak ya udah, ya Allah berikan yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah sampai ke finalis, dan itu sangat-sangat hal yang bersyukur sih dan pengalaman yang luar biasa gitu. Kalau untuk pesan-pesannya sendiri sih, aku ingin pesankan sama adik-adik semua, atau bagi yang ingin masuk ke dekat kampus juga, jangan pernah coba lelah mencoba, karena sesungguhnya kita nggak tahu seperti mana nih yang bisa kita sukses dalam bidang itu gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk mencoba. Coba dulu ya. Ya, yang mencoba. Berarti pertama itu sempat ada rasa insecure gitu ya? Banget, soalnya finalis itu semuanya keren-keren banget gitu loh. Gimana ya rasanya itu, setiap orang kan punya tendensi. Jadi karena mereka bisa, ya udah aku ingin, aku pasti bisa juga kok. Dan setiap orang ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak sih, yakinin diri, kayak gitu. Semua orang tuh. Iya, oke. Selanjutnya ya, motivasi apa yang buat Kakak daftar di kampus 2022? Jujur saja, kalau untuk motivasi itu sendiri kan menjadi role model dari anak-anak mahasiswa itu menjadi sesuatu yang tanggung jawab besar juga sih ya. Cuman ini kita ini harus kayak menjadi panutan bagi mahasiswa yang lainnya, dan itu tuh menjadi poin penting juga. Soalnya role model ini harus mencerminkan yang baik-baik dan tidak tertutup kemungkinan jika ada kesalahan nantinya kita bisa belajar dari kesalahan ini gitu loh. Berarti
berusaha untuk selalu memperbaiki dan mengembangkan. Iya, betul. Memperbaiki diri dan mengupgrade diri. Mengupgrade diri. Oke. Ketiga kak, apa rencana ke depan kakak setelah berhasil jadi duta kampus UIN Sunan Kalijaga? Tentunya menjalankan proker yang telah ditugaskan. Nah, setiap bagian-bagian anak-anak kita nih memiliki prokernya masing-masing. Dan saya sendiri itu ada proker masuk ke proker admisi. Admisi ini jujur lebih berat ya dari yang lain karena admisi ini nih tanggung jawabnya lebih banyak gitu, tugas-tugasnya itu dan udah ada rencana untuk setahun ke depan dan itu tuh lebih mengajak ke adik-adik siswa kelas 15 ya untuk masuk ke dalam UIN Sunan Oh, Kalijaga. jadi kampus kampus anak SMA. Nah, betul. Nanti kan sosialisasi baik itu tingkat nasional hingga juga memperkenalkan UIN Sunan Kalijaga ini tingkat internasional. Oh gitu. Berarti menjadi Membranding kampus gitu. branding kampus untuk menjadi mendunia. Iya, betul. Iya. Bagaimana caranya itu UIN tuh terkenal gitu, kancah nasional. Dikenal. Selanjutnya kak, ini terakhir, yang kakak udah berhasil memaksimalkan potensi diri. Ada nggak sih pesan-pesan ke teman-teman biar juga jadi pribadi yang selalu upgrade diri? Teman-teman, jangan pernah untuk lelah mencoba karena kita nggak tahu kesempatan mana yang kita akan berhasil gitu. Jadi jangan pernah merasa aku pantas di sini, aku nggak pantas. Soalnya kita nggak tahu kan jalan mana yang terbaik untuk diri kita. Barangkali bisa jadi jalan terbaik. Gitu. Jangan tertutup kan? Coba. Oke, gitu aja Kak. Makasih udah sharing sama Laksa kali ini. Insya Allah sharingnya bermanfaat buat teman-teman Laksa untuk semakin mengembangkan potensi yang ada. Makasih Elisa. Halo Sosius, kenal ini aku Elisia Edriana, salah satu mahasiswa Sosiologi Agama. Dan kali ini kita udah bersama Kak Fajar, salah satu finalis dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga. Halo Kak Fajar. Halo, siap. Bagaimana kabarnya siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, salam sosius. Perkenalkan saya Fajar Trinaviantoro dari mahasiswa Sosiologi Agama angkatan 2020. Saya berasal dari Kota Tahu, Kota Kediri tentunya. Oke, keren banget ya. Nah, kali ini kita bakalan tanya-tanya nih sama Kak Fajar terkait gimana sih pesan-pesannya waktu udah jadi finalis dari Duta Kampus. Oke, ini pesan-pesan ya? Iya, Oke, kalau pesan dan pesan dari awal atau sampai akhir? dari awal dong Kak. Dari awal, tentunya kesan saya amazing ya, dan nggak nyangka ya bisa jadi salah satu finalis Duta Kampus. Padahal saya dulu tuh daftar masih ragu. Gitu. Iya, masih ragu, maju mundur gitu mas ya. Tapi tetap semangat gitu ya. Iya, tapi akhirnya didorong oleh teman-teman terutama di rumah karifan juga mensupport, apalagi dosen-dosen juga mensupport ya, akhirnya saya daftar aja gitu. Oh, keren banget ya ampun. Terus motivasi untuk ikut Duta Kampus itu apa sih Kak? Nah, tentunya seperti moto saya, learn. Nah, jadi belajar dan belajar. Nah, saya ikut Duta Kampus ya sebagai saya untuk self improvement diri saya sendiri untuk belajar dan tentunya untuk menambah wawasan dan juga teman-teman baru gitu. Mbak siapa ini? Terus untuk rencana ke depan setelah jadi finalis Duta Kampus itu kira-kira apa? Untuk rencana tentunya ya nanti kita akan mengikuti bagaimana prosedur yang ada di Duta Kampus ya. Untuk saya ini kan belum juga sekdijab atau serah terima jabatan juga. Jadi nanti ketika sudah itu pasti akan ada bagian-bagian tersendiri dan kita akan mengikuti apa yang sudah disepakati bersama. Jadi kita konsensus kalau dalam sosiologi itu bahasanya solidaritas mekanik gitu. Biar kelihatan sosius ya. Emang sosius dong. Iya. Terus untuk perjuangan selama ikut Duta Kampus itu gimana? Untuk perjuangan luar biasa itu juga. Saya untuk perjuangan sendiri itu dari daftar itu aja ketika ngapri itu saya sampai hujan-hujan ya, pulang itu sampai hujan angin ya, hujan angin. Untung nggak badai. Anginnya itu saya ngapri kemudian saya cari sepatunya, bagaimana kemudian cari baju juga, karena kan memang Duta Kampus ini hal-hal yang seperti itu belum saya persiapkan sebelumnya. Iya, harus memang kayak aksiden gitu. Ada rasa excited nggak gitu waktu udah jadi finalis? Tentunya ada ya, karena ya kita daftar berarti ya
kita berharapnya kan lolos ya. Iya. Ya alhamdulillah dapat ya. Itu saya baru dengar itu habis tidur siang tuh ya. Tidur siang kemudian kok di WA saya itu ada tag-tagan semua itu. Nge-tag nama aku sama di Instagram. Nah itu akhirnya saya membuka. Ternyata saya lulus. Nah, saya speechless ya. Sebentar aja sih. Terus sebagai mahasiswa SA apa nih pesan dan kesan untuk teman-teman adik-adik itu untuk mungkin motivasi kita kampus untuk di tahun-tahun yang akan datang? Oke, untuk para sosius terutama sosial agama ya. Jadi untuk mendaftar di kampus jangan pernah ragu. Jadi daftar aja. Apapun hasilnya itu kita nikmati dengan belajar. Jadi nggak usah insecure dengan misalnya teman-teman nggak good looking atau mungkin kurang prestasi, itu nggak masalah. Jadi di duta kampus itu tidak hanya yang dilihat prestasinya aja, nggak dilihat dari cantiknya aja, tapi juga ada attitude, kemudian juga ada brand dan juga lain sebagainya. Jadi tidak hanya itu aja. Jadi untuk para sosius terutama sosial agama harus daftar di tahun depan dan kita penuhi kuota di sosial agama. Oke, keren banget nih Kak Fajar. Terima kasih banyak karena udah spill kesan dan pesannya, motivasi, dan semoga buat sosius di tahun yang akan datang masih banyak berita kampus dari SA. Terima kasih ya Kak Fajar. Oke, Kak Sia terima kasih juga. Oke.